Saudara sekalian, jumpa lagi dengan PJP Ginting Channel. Opini kebangsaan yang kami kemukakan kali ini mengambil topik partai politik sumber korupsi di Indonesia. Sebelum masuk kepada topik bahasan, dimohon agar video ini ditonton sampai tuntas tanpa di-skip agar tidak terjadi kesalahpahaman. Saudara, korupsi dan perbuatan koruptif yang dilakukan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan sudah berlangsung lama sejak awal rejim Orde Baru. Presiden telah memerintah dan memimpin silih berganti. Semua presiden dalam platform kebijakannya bertekad untuk membasmi korupsi dan perbuatan koruptif terhadap semua jajaran pemerintahan dan negara. Namun kita semua mengetahui bahwa hasilnya tidak signifikan. Hampir semua lembaga negara dan pemerintahan, baik di pusat maupun di daerah, bahkan kepala desa, terlibat dalam perbuatan koruptif yang merugikan keuangan negara hingga ratusan triliun setiap tahun. Ujungnya yang dirugikan adalah rakyat secara keseluruhan. Lembaga kepolisian, kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi yang diharapkan sebagai ujung tombak pemberantasan korupsi, justru anggotanya banyak terlibat dalam perbuatan koruptif. Seperti kata pepatah, sapu yang kotor tidak mungkin digunakan untuk membersihkan kotoran. Lembaga-lembaga legislatif, yudikatif, eksekutif, semua terlibat korupsi dan perbuatan koruptif. Anggota MPR, DPD, DPR, DPRD banyak terlibat korupsi dan perbuatan koruptif. Banyak menteri, gubernur, bupati, wali kota terlibat korupsi dan perbuatan koruptif. Lembaga peradilan seperti Hakim Mahkamah Agung, Hakim Mahkamah Konstitusi, Hakim Pengadilan Tinggi, Hakim Pengadilan Negeri, bahkan Hakim Tipikor banyak terlibat dalam korupsi dan perbuatan koruptif. Bahkan institusi Tentara Nasional Indonesia sebagai garda terdepan pertahanan negara, tidak sedikit anggotanya terlibat dalam korupsi dan perbuatan koruptif. Tidak sedikit pula badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah, para direksi dan anggotanya terlibat dalam perbuatan korupsi dan perbuatan koruptif. Intinya, tidak ada lembaga institusi negara dan pemerintahan yang murni bersih, terbebas dari korupsi dan perbuatan koruptif. Semua korupsi dan perbuatan koruptif itu terjadi dan berlangsung begitu lama. Kuantitas dan kualitasnya berkembang karena dilakukan secara berjamaah kelembagaan. Sebab korupsi dan perbuatan koruptif tidak bisa dilakukan secara perorangan atau pribadi. Kalau kita cermati sistem ketatanegaraan dan tata pemerintahan yang ada saat ini, sumber rekrutmen pejabat publik, baik legislatif, eksekutif, yudikatif, sebagian besar dari partai politik
atau karena pengaruh partai politik. Presiden, gubernur, bupati, wali kota, semua dari partai politik atau karena pengaruh partai politik. Semua pimpinan dan anggota DPR dan DPRD dari partai politik. Pimpinan dan anggota DPD dipengaruhi oleh partai politik. Para menteri, dirjen, sekjen, sebagian besar bersumber dari partai politik dan pengaruh partai politik. Ini berarti hulu dari semua para koruptor itu adalah partai politik dan atau pengaruh partai politik. Dalam bahasa rakyat jelata, biang kerok koruptor bersumber dari partai politik. Apakah bangsa ini tidak punya kapasitas dan kapabilitas memahami semua itu? Apakah bangsa ini permisif dan masa bodoh terhadap eksistensi partai politik? Apakah bangsa ini melakukan pembiaran terhadap sistem dan eksistensi partai politik? Menurut hemat saya, kekuatan masyarakat madani harus muncul untuk menawarkan konsep perubahan terhadap sistem dan eksistensi partai politik. Sebab sistem dan eksistensi partai politik yang ada saat ini hanya akan melanggengkan korupsi dan perbuatan koruptif para penyelenggara negara dan pemerintahan di semua bidang dan tingkatan. Opini kebangsaan yang dapat kita tarik dari narasi di atas bahwa korupsi dan perbuatan koruptif yang dilakukan oleh para penyelenggara dan pemerintahan di semua bidang dan tingkatan sangat merugikan keuangan negara, di ujungnya merugikan rakyat secara keseluruhan. Para penyelenggara negara dan pemerintahan, sebagian besar rekrutmennya bersumber dari partai politik atau karena pengaruh partai politik, maka sistem dan eksistensi partai politik harus berubah. Partai politik sebagai artikulasi dan agregasi kepentingan rakyat, sebagai kanal inspirasi dan aspirasi rakyat, perlu menempatkan diri tidak koruptif dan menempatkan calon-calon pejabat publik juga tidak koruptif. Partai politik harus menjadi sumber perekat bangsa, bukan menjadi sumber pejabat publik yang koruptif. Saudara sekalian, demikianlah opini kebangsaan dengan topik partai politik sumber korupsi di Indonesia. Apabila menurut Anda video ini bermanfaat, mohon ditekan tombol subscribe, like, komen, dan share, dan bunyikan lonceng notifikasi agar kami dapat mengirimkan video-video kami berikutnya. Terima kasih.